Konsep dasar ilmu sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata syajaratun yang berarti pohon kayu. Pohon kayu dalam konteks sejarah merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Pohon melambangkan asal-usul, silsilah, dan riwayat kehidupan manusia, menunjukkan bagaimana sejarah terus berkembang dari akar hingga ranting. Dalam setiap peristiwa sejarah, terdapat 3 unsur utama yang saling berkaitan: ruang, waktu, dan manusia. Ruang adalah lokasi di mana suatu peristiwa terjadi, dan menjadi bukti sejarah yang nyata. Waktu menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Selanjutnya adalah manusia, yang merupakan unsur terpenting dalam sejarah, karena manusialah yang menciptakan sejarah, melalui aktivitas, pemikiran, dan tindakannya di masa lalu. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Sumber tertulis sejarah, diantaranya prasasti, silsilah keluarga, piagam, dokumen, babat, kronik, biografi, buku harian, memoar, jurnal, surat kabar, surat, laporan, dan notula. Sumber benda dalam sejarah, diantaranya: pertama, monumen, berupa piramida, candi, masjid, gereja, makam, patung, lukisan, dan pakaian perang. Kedua, yaitu ornamen berupa relief dan gambar-gambar. Ketiga, grafis, berupa peta, sketsa topografi, perencanaan kota, tabel statistik, sidik jari, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah fotografi, berupa potret, mikrofilm, mikroprint, dan film. Kelima, fonografi yang berupa rekaman suara. Berikutnya adalah sumber lisan. Sumber lisan ada 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, dan yang kedua, tradisi lisan, yang berupa cerita rakyat yakni mitos, legenda, dan dongeng, atau kenangan masyarakat umum. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan, karena diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran di balik suatu cerita, yang harus didukung dokumen seperti arsip atau buku. Dulu ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Nenek moyang kita sering bingung bagaimana cara menjelaskan hal-hal di sekitarnya, misalnya kenapa terjadi gempa, kenapa orang bisa sakit, atau kenapa anak kecil tidak boleh main malam-malam. Karena tidak tahu penjelasan ilmiahnya, mereka membuat cerita rakyat untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut. Cerita rakyat biasanya bercampur dengan tahayul, seperti hantu, makhluk gaib, atau kekuatan misterius. Padahal maksud sebenarnya sering untuk mengajarkan nasihat dan melindungi. Contohnya, larangan main di luar rumah pada malam hari dijelaskan dengan alasan, nanti diculik hantu. Tujuan sebenarnya adalah agar anak-anak tidak tersesat, tidak jatuh, atau tidak mengalami kecelakaan karena suasana gelap. Cerita rakyat juga selalu mengandung pesan moral. Nenek moyang percaya bahwa setiap perbuatan manusia akan ada balasannya. Cerita rakyat adalah cara nenek moyang kita untuk menjawab pertanyaan hidup dengan cara sederhana, sekaligus mendidik anak-anak supaya mempunyai akhlak yang baik. Cerita rakyat memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut. Kedua, bersifat tradisional, diturunkan dari generasi ke generasi. Ketiga, terdapat variasi alur cerita di setiap daerah. Keempat, penciptanya tidak diketahui. Kelima, memiliki pola dan berumus. Keenam, berguna dalam kehidupan. Ketujuh, memiliki logika tersendiri yang berbeda dari logika umum. Kedelapan, menjadi milik bersama dan bersifat polos. Cerita rakyat mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat. Isinya banyak mengajarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari nenek moyang, seperti kejujuran, kerja keras, keberanian, kerukunan, tolong-menolong, dan lain-lain. Oleh sebab itu, cerita rakyat perlu dilestarikan supaya generasi berikutnya tetap bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.